Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah. Jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kita lagi dalam satu majelis yang mulia, majelis yang dicintai oleh Allah dan Nabi-Nya, majelis yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irtabu min riyadil jannah. Cicipilah taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pun bertanya, wa riyadul jannah ya Rasulullah? Apa taman surga itu ya Rasulullah? Halaqal dzikri ay majlis al-ilm, yaitu majlis ilmu. Ila satu majlis yang Allah Subhanahu wa taala sampai menerangkan dalam surah At-Taubah ayat 122, walaula nafara min kulli firqatin ta'ifatul liyatafaqahu fid-din. Maka hendaknya di antara kalian itu gak semuanya ikut berperang, tetapi ada sekelompok di antara kalian liyatafaqahu fid-din, yang berdalam daripada agama. Sehingga dikatakan dalam ayat tersebut bahwasanya berangkat ngaji, berangkat daripada thalabul ilm itu seperti berangkat berjihad fi sabilillah. Allah jelaskan dalam satu ayat yang ada. Jika dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bagaimana Nabi pun mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa orang yang keluar karena Allah Ta'ala mencari ilmu, maka sungguhnya dia berada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia kembali. Sehingga orang yang wafat dalam ketergantungan thalabul ilm, maka wafatnya berarti fi sabilillah, fahuwa syahidun, maka ia juga termasuk dalam kategori mati syahid. Para jamaah mulia, maka insyaallah kita akan lanjutkan kaji kita surah Az-Zumar, ya. Kalau kan salah katakannya surah Az-Zumar ayat yang ke 13 ayat. Surah 39. Surah 39 ayat 13. Sama-sama kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzaba yawmin 'adzim. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini fa'budu ma syi'tum min duni. Qul innal khasirin khasiru anfusahum wa ahlihim
يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Alhamdulillah. Jamaah muliakan ta'ala, kita perhatikan dalam ayat yang ada ayat 13 sampai berikutnya bahas tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala akan adanya azab bagi mereka yang maksiat, yang gak mau ngikutin aturan Allah. Allah Subhanahu wa taala membuat dalam kehidupan ini dua jalan, dan Allah bikin dua tempat yang ada di akhirat. Di dunia Allah bikin jalan, yaitu jalan kebaikan, jalan keburukan, jalan ketaatan, jalan kemaksiatan. Konsekuensi daripadanya maka Allah buat yaitu surga dan neraka. Maka jamaah mulia, Allah Taala perintahkan kepada Nabi SAW untuk berkata mendakwai daripada umat, kul, katakan ya Muhammad, inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Kalau aku ini maksiat, aku takut terhadap azab nanti pada hari yang besar. Ya sungguhnya aku ini khawatir jika aku maksiat, yang aku khawatirkan rabbi azab yaumin adzim. Ketika aku maksiat kepada Tuhanku, maka yang aku khawatirkan azab nanti di hari yang agung, yang besar, yaitu yaumul qiyamah. Qulillah, katakanlah hanya pada Allah, a'budu, aku menyembah, mukhlishan lahu dini, dengan memurnikan ketaatan padanya dalam menjalankan agamaku. Fa'budu ma syi'tum, maka sembahlah hai orang-orang musyrik apa yang kamu senangi, min duni, dari selain Allah, terserah. Qul, katakan pada mereka, innal khasirin, sungguhnya orang yang rugi,
Rugi itu adalah mereka orang yang merugikan diri mereka dan keluarganya nanti di yaumil qiyamah. Rugi seperti itu ala dzalika wal khusranul mubin. Rugi yang sebenarnya. Lahum min fawqihim dhulal. Kerugian bagi mereka, di atas mereka lapisan dari api, di bawah mereka pun juga dhulal, lapisan api, atas api, bawah api, terkumpul oleh api. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Yang demikian itu Allah mempertakutkan dengannya ibadah pada hambanya. Allah mempertakutkan itu agar mereka sadar. Ya ibadi fattaqun, hai hambaku fattaqun, maka takutlah kamu padaku. Jamaah mulia. Jadi dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan pada Nabi untuk mendakwah kepada umat bahwasanya kemaksiatan itu akan menuai marahnya sang penciptanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang itu maksiat, katakan ya Muhammad, kalau aku ini maksiat, maka yang aku takutkan, yang aku khawatirkan itu azab Allah nanti di yaumil qiyamah. Masya Allah. Dan ini adalah azab yang besar, yang gak mampu satupun orang untuk menghalaunya, gak mampu ada kekuatan yang kemudian mampu menangkisnya nanti di yaumil qiyamah. Kenapa kemudian ada kalimat azab yaumin azim di yaumil qiyamah? Karena di dunia itu terkadang belum berjalan yang dikenal dalam bahasa agama istidraj. Ya, jadi semua kemaksiatan itu belum tentu mendapat balas di dunia, tapi di akhirat pasti. Makanya Allah Ta'ala katakan falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika manusia itu lupa pada Allah, justru dibuka pintu-pintu kesenangan oleh Allah. Makin gak sholat makin sukses, makin gak taat makin hebat, makin jaya. Ya. Jamaah mulia, makanya amalan yang ada dalam agama ini gak bisa dihitung-hitung dunia. Walaupun punya dampak dunia, tetapi tidak bisa dipastikan dunia. Contoh dalam surah Toha ada satu keterkaitan. Allah Ta'ala katakan wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan anak cucumu sholat. Wa'mur 'alaiha, sabarlah kamu dalam memerintahkan sholat. Ujung ayat mengatakan la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kata Allah Ta'ala, aku gak minta rizki padamu, tapi aku yang kasih rizki. Satu ayat berderet seolah Allah mengatakan kalau kamu dengan keluargamu tegak sholat, rizki dikucurkan. Pendek katanya, kamu akan kaya kalau sholatnya dijaga. Ya enggak lah. Tapi jangan dipelintir. Ya, rizki itu pun juga lebar urusannya, enggak cuma urusan duit. Ya, sehingga berapa banyak kemudian orang yang sholatnya lebih hebat, sholatnya lebih luar biasa di kampung-kampung, di pedusunan, lebih ikhlas, tetapi terkadang kehidupannya tidak sesukses orang yang tidak sholat. Ya, karena bahasa dalam agama ada namanya ujian bagi mereka yang taat, ada bahasa istidraj bagi yang gak taat. Orang itu kalau gak sholat, tinggalin agama, hidupnya pun gak karu-karuan, udah dijamin susah, dijamin sakit. Tapi terkadang-kadang mereka justru semakin sehat. Itu yang disebut istidraj. Makanya lempeng saja kalau amal agama, niat sodako, jangan dipikir-pikir. Sodako sepeda, dapat motor, sodako motor, dapat mobil. Sehingga ketika mobil gak dapat, ustadznya ya salah diomelin juga, kan itu kan? Ya, Allahnya juga ikut diomelin. Udah duha berkali-kali pangkat begini-begini aja, tahajud tiap malam ya sakit gak sembuh-sembuh. Ini harus dipahami.
Makanya Allah Taala perintahkan kepada Nabi SAW, katakan kepada mereka ya Rasul, maksiat itu yang ditakutin bukan susah dunianya, tetapi susah akhirat. Maka sembah saja kepada Allah dengan yang sebenarnya. Hai orang-orang yang musyrik, setelah kemudian mengetahui tentang masalah ini, terserah engkau, kata Allah. Mau nyembah siapa terserah, tapi ingat, walaupun dalam kondisi sukses dunia, tetap engkau berada dalam kerugian. Sebab yang namanya rugi yang sebenarnya alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Rugi yang sebenarnya itu adalah nanti kerugian yang ada di akhirat. Kan begitu. Makanya dalam ayat 15 ini jamaah rahimahullah bercerita tentang kerugian yang hakiki menurut Allah. Apa kerugian yang hakiki itu? Kerugian yang hakiki itu kerugian yang tidak ada sedikit pun kesuksesan, kebahagiaan, kelapangan. Rugi yang sebenarnya. Berarti kerugian seperti itu tidak ditemukan di dunia, tapi ditemukannya di akhirat. Kalau di dunia kan enggak, hari ini rugi, mungkin besok untung. Hari ini susah, mungkin besok senang. Hari ini senang, mungkin besok susah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu kayak roda pedati, muter. Yang kaya hari ini besok tersungkur, esok tersungkur, mungkin lusa ia sukses. Hidup itu kayak perjalanan sholat, berdiri, rukuk, berdiri lagi, nyungsep langsung gak pakai rukuk, langsung sujud. Yang sujud jangan putus asa, mungkin kalian tertatih-tatih duduk, akhirnya berdiri lagi. Itu hidup. Makanya ayat ini berbicara kerugian yang sebenarnya itu kerugian yang menimpa agama, bukan kerugian urusan dunia. Makanya ada satu doa munajat Nabi SAW, ya. Itu apa dalam satu munajat Nabi mengatakan, ya Allah, jangan engkau timpahkan kerugian itu menimpa agama kami. Ya. Jadi ada satu munajat Nabi SAW, ya Allah, jangan kau timpakan musibah itu menimpa agama kami. Kenapa? Sebab ketika menimpa agama, itulah musibah yang sebenarnya. Dan di dalam Quran itu, kalau Quran itu ngomong rugi, itu yang dimaksud adalah rugi selama-lamanya. Tidak ada sedikit pun kesuksesan walaupun hanya sebentar. Kita perhatikan. Kemudian siapa yang menurut Allah rugi? Siapa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran kelompok yang disebutkan rugi? Pertama, kita bisa buka dalam surah Al-A'raf umpamanya. Surah Al-A'raf ayat 8 sampai 9. Orang yang rugi itu orang yang melalaikan kesempatan beramal saleh. Wal waznu yawma idzinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Kata Allah Ta'ala, timbangan itu nanti pada hari itu ditegakkan dengan hak. Siapa orang yang berat timbangannya, itulah orang-orang yang sukses. Berarti orang yang memberatkan timbangan dengan amalan-amalan yang saleh, itu orang yang sukses. Ya, pagi, siang, sore, malam, ketaatan ia pun teruskan jalankan. Wa man khaffat mawazinu. Siapa orang yang ringan timbangannya, sedikit pun tidak ada catatan amal soleh di sisi Allah, faulaika alladzina khasiru anfusahum. Maka mereka itulah orang yang merugikan diri mereka. Jadi kata Allah Ta'ala, orang yang rugi itu pertama dalam surah 7 ayat 8 sampai 9, orang yang tidak menggunakan kesempatan hidup untuk beramal soleh. Ringan, timbangannya ringan. Insya Allah ya, gak ada berat beban sama sekali. Insya Allah ya. Nabi mengatakan nanti
nanti di akhir zaman kalian akan lihat muncul daripada orang yang gemuk-gemuk badannya, tetapi ringan ketika ditimbang, bahkan tidak mampu mengalahkan berat satu sayap seekor nyamuk. Saking ringannya, saking gak ada amalannya. A'udzubillah min dzalik. Padahal amalan itu sangat banyak. Ada amal besar, ada amal kecil, tapi bernilai besar. Jadi orang yang rugi, kata Allah dalam Al-A'raf, dalam ayat 8-9, orang yang tidak menggunakan kesempatan hidup untuk amal saleh. Makanya kata Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan kafa bifuqdanir raghbah fil khairi musibah. Dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, cukup Anda faham, Anda sudah terkena musibah ketika bifuqdanir raghbah, ketika semangat kebaikan Anda itu sudah gak ada. Jadi ketika kebaikan semangatnya itu hilang, kata Habib Abdullah Al-Haddad, berarti Anda sudah terkena musibah. Ya. Mau baca Quran, males banget. Mau dengerin pengajian, tuh, agak kainan ya. Ada kelemahan, ya. Ada kelemahan, ada kurang antusias dalam urusan kebaikan. Sholat jamaahnya lemes, ibadahnya lemes. Maka kata Habib Abdullah Al-Haddad, berarti Anda sudah terdeteksi tertimpa musibah. Musibah yang besar. Yang pertama. Yang kedua, jamaah mulia, disebutkan oleh Quran, siapa sih orang yang disebut oleh Quran itu sebagai orang yang rugi? Berarti orang yang malapetaka mesti tertimpa kepada mereka. Yang kedua, Quran mengatakan orang yang gak istiqomah, hilangnya sifat istiqomah. Bukan di dalam surah Al-Hajj, surah 22 ayat yang ke-11. Ya, dalam surah Al-Hajj apa kata Ta'ala? Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhir. Jadi kalau Quran itu ngomong khosirin itu dipastikan rugi selama-lamanya. Bukan rugi yang kita bayangkan, oh rugi besok untung, enggak. Jadi kalau Quran ngomong rugi, itu berarti rugi selama-lamanya, tidak ada batas lagi, enggak ada waktu lagi, enggak ada tahun lagi. Masya Allah. Jadi siapa orang yang dikatakan rugi oleh Allah? Di antara manusia itu, kata Allah, ada yang menyembah Allah ala harf, nyembah Allahnya itu enggak sungguh-sungguh di tepi jurang. Karena nyembah Allahnya di tepi jurang, kata Allah Ta'ala, in asabahu khair, kalau dapat enak, itma'an nabi, artinya seneng. Ya, kalau lagi enak, usahanya sukses, badannya sehat, kan itu kan? Maka artinya jadi seneng, semangat ngajinya. Bahkan kalau ngomong itu Masya Allah, yang sabar Pak Haji, memang hidup tuh begitu, ada kalanya naik, ada kalanya turun, santai ngomongnya. Kenapa? Karena masalah itu gak menimpa dirinya. Orang itu ada kalanya sakit, ada kalanya sehat, yang sabar. Tetap kita harus semangat, ibadahnya yang semangat, ngajinya semangat, rezeki sudah diatur oleh Allah, ngomongnya enak, lempeng. Kenapa? Karena gak tertimpa masalah. Ada orang nyembah Allah itu kalau lagi sukses, lagi seneng, semangat, ibadah semangat, ke masjid semangat, baca Quran semangat, sedekah semangat. Ya, ketika lagi sukses, Quran mengatakan itu apa? Fa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi. Ketika tertimpa musibah, badan sakit, usaha turun total gara-gara Covid, istri meninggal, anak pun kabur, maka ia pun marah terhadap agamanya. Ngapain sholat-sholat, ngapain ngaji, ngapain baca Quran? Baca Quran juga sakit gak sembuh, tahajud juga pengen gak kelar-kelar, gitu kan? Ya marah-marah dia. Ya, jadi gak istiqomah. Ketika sukses ia rajin ibadah, ketika gak sukses ia malah justru marahin Allah, marahin tahajudnya, marahin sholat duhanya,
marahin pengajiannya, marahin masjidnya, kan itu kan? Ada nggak seperti itu? Ada. Ada pula sebaliknya kata Allah Ta'ala. Kalau tadi itu tatkala sukses, ia semangat. Ketika nggak sukses, sekalian ia putus asa. Tapi ada kalanya sebaliknya, sebagaimana digambarkan dalam surah Yunus ayat yang ke-12. Dalam surah ke-10 ayat yang ke-12 itu, apa kata Allah? Wa idza massal insana ad-durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Ada kalanya orang itu ketika tertimpa musibah, ibadahnya rajin. Ke masjidnya duluan, pintu belum dibuka udah ngetem di depan pintu, ya baca tasbih, putar-putar tasbihnya sampai putus semuanya. Ya, kenapa? Rajin dia. Kenapa kok rajin begitu? Lagi bengek, badan bengek, usaha macet, anak kabur, istri puring-puringan, makanya ibadahnya rajin, di pojok doa sampai gemeter-gemeter, ya, tangannya sampai bergetar-getar. Kenapa? Karena ada sesuatu. Insya Allah, ya, lidahnya pun gak pernah lepas dari zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Kenapa Haji kabarnya Pak Haji sehat? Sehat Pak, subhanallah, alhamdulillah saya juga sehat, subhanallah, subhanallah. Oh, gak pernah lepas. Kenapa? Lagi ada masalah. Usahanya lagi turun, kesehatannya lagi turun. Idza masal insana durru da'ana li jambi aw qa'idan aw qa'ima. Berdiri, berbaring, duduk, zikir ingat Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Falamma kashafna 'anhu durruhu marraka allam yad'una ila durrim massa. Ketika usahanya sudah lancar, badannya sehat, rumahnya sudah jadi direnovasi tingkat 7, kendaraannya ganti, sawah ladangnya nambah, maka dia pun sudah gak kenal lagi masjid. Disapa pengurus masjid pura-pura gak kenal. Siapa ya? Siapa ya? Kayaknya pernah lihat. Baru sukses kemarin aja udah lupa. Insya Allah baru jadi RT aja udah gak kenal masjid. Gak jadi RT, belum jadi lurah. Masya Allah. Ya, orang seperti itu orang yang rugi, ya, orang gak istiqomah ya. Makanya Quran itu ngajarin istiqomah. Dan ciri orang takwa itu dalam Quran istiqomah. Pak Zilri kemarin Ramadan yang sering dibahas, ciri orang yang takwa alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang selalu senantiasa infak dalam keadaan apa? Lapang maupun sempit. Itu kan masalahnya istiqomah. Jadi lapangnya tetap sedekah, bahkan miskinnya juga tetap sedekah sekemampuan. Itu nanti istiqomah. Jadi orang yang gak istiqomah, orang terancam rugi. Yang ketiga, siapa menurut Quran orang yang rugi itu? Antara lain surah 63 ayat 9 yang sering kita baca. Apa itu namanya? Ya ayyuhalladzina amanu. Apa itu namanya? Surah 60 dari surah Al-Munafiqun, ya. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat 9. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al, ujung-ujungnya dzalika humul khasirun. Ujungnya itu khasirun itu dipastikan rugi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau terlalaikan oleh harta dan anak-anakmu. Bila engkau terlalaikan, maka engkau termasuk orang yang rugi. Jadi siapa orang yang rugi itu? Orang yang terlalaikan oleh urusan harta dan keluarga. Masya Allah. Asbab hartanya, asbab keluarganya, sholat
sholat sampai diabaikan. Ya, masya Allah. Ya Allah ya, asbab urusan harta. Hayya 'ala shalah. Dah, ini maghrib tiba, warung lagi rame. Ya, tutup, sayang, nggak tutup. Mau ya, maka apa kemudian yang dipilih? Sekali-kali gak maghriban kan gak apa-apa, warung lagi rame. Ya, masya Allah. Jadi gara-gara kesibukan urusan harta, gara-gara kesibukan urusan anak, ya, urusan anak, antar ke sana, antar ke sini, daftar sana, daftar sini dan sebagainya, urusan keluarga, rumitnya keluarga, sehingga sampai dia tinggalkan ibadahnya, maka dia terlalaikan akan Allah. Orang yang seperti itu orang yang dipastikan rugi. Siapa lagi menurut Allah Ta'ala yang rugi itu? Antara lain, kalau kita perhatikan yang berikutnya, taat sama syaitan, mau-maunya dipimpin syaitan. Lihat dalam satu ayat An-Nisa ayat 119, dalam surah 4 ayat 119, wa may yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Siapa orang yang menjadikan syaitan menjadi pelindung, mau-maunya ngikutin syaitan, ya, syaitan nyuruh kawin sama sejenis, kawin sama jenis, syaitan nyuruh korupsi, korupsi dikerjakan. Apa kata Allah? Faqad khasira khusranan mubina. Maka orang tersebut orang yang berada dalam kerugian yang nyata. Di orang yang taat pada syaitan, diterangkan oleh Quran termasuk kelompok yang rugi. Siapa lagi orang yang rugi? Yang disebut khosir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain jamaah rahimakumullah, ikut teman yang buruk, ikutin teman yang buruk. Teman yang buruk dalam surah apa itu, Fussilat, ya, terangkan oleh Allah Ta'ala ayat yang ke-25. Kemudian para jamaah rahimakumullah ikut orang kafir, milih pemimpin kafir, loyal sama kafir, ya, maka dipastikan orang itu dalam kerugian. Bukan surat Ali Imran, ya, sama orang kafir semangatnya bela luar biasa, ya. Dalam surah Ali Imran 149, apa kata Allah Ta'ala dalam 149 surah Ali Imran itu? Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang kafir, jika kamu taat sama orang kafir, menjadikan mereka berarti pemimpin, pelindung, dielu-elukan, loyal, yaruddukum ala aqabikum, maka nanti mereka akan menggelincirkan kamu, mengembalikan dalam agama yang tidak benar. Fatanqalibu khasirin, dan kalian menjadi orang yang rugi. Loh, jadi orang rugi ya, loyal sama orang kafir itu loyal, ya. Bahkan terangkan dalam kitab itu termasuk perangkap syaitan adalah loyal kepada orang kafir. Dalam bahasa akidah itu ada, yaitu ajaran al-wala wal bara. Wala bara, wala itu loyalitas, bara itu anti loyalitas. Nah, muslim itu harus muncul wala. Nah, walaknya ke siapa? Ya ke Allah. Walaknya ke Allah, walladzina amanu, dan pasti ke orang-orang yang beriman. Lah harus bara. Ya bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin wa rasulih. Dalam surah At-Taubah harus barok. Barok itu apa? Berlepas diri, tidak loyal. Untuk kepada siapa? Pada kafir dan orang kafir. Gak boleh loyal. Makanya dalam surah Al-Fatah
Allah jelaskan, yaitu apa? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Orang yang mengikuti Nabi itu asyidda 'alal kufar, tegas sama orang kafir. Tegas itu bukan kemudian bawa parang, kemudian enggak, tegas sikapnya. Ya, enggak kompromi terhadap kekafiran. Ya, asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum, tetapi sayang kepada orang yang beriman, bukan sebaliknya. Itu para jamaah mulia. Lah, yang parah lagi, Allah menyebutkan orang yang paling rugi. Paling rugi. Siapa orang yang gak cuma rugi, paling rugi? Di dalam surah Al-Kahfi. Di dalam surah Al-Kahfi ayat-ayat akhir, 10 ayat terakhir, ya, ayat apa itu namanya? 103, 104 ya, dalam surah Al-Kahfi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah Ta'ala, katakan ya Muhammad, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah aku tunjukkan kepada kalian semuanya serugi-ruginya amal, amal yang paling rugi. Amal yang paling rugi berarti pelakunya berada dalam paling rugi. Siapa orang yang paling rugi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang mengerjakan amal buruk dalam kehidupan dunia, tapi apa Pak? Tapi meyakini baik. Nah ini tadi, meyakini kebaikan dalam amal buruk. Orang itu kalau amal buruk belum disebut al-akhsarin. Orang itu kalau amal buruk, zina, korupsi, maksiat, tetapi dia nyadar itu semuanya dosa, itu tidak masuk al-akhsari, gak masuk orang yang paling rugi. Kenapa? Sebab ketika orang itu maksiat, dalam puncak maksiat, tapi ia mengakui bahwa amalannya itu maksiat, maka orang ini ada kemungkinan untuk tobat. Lah, yang tidak ada kemungkinan tobat itu adalah mereka yang melakukan maksiat dengan anggapan itu kebaikan. Ya susah tobatnya gimana? Oh, dia nganggep amalan itu baik kok. Masya Allah. Kalau nggak zina itu badan kayaknya nggak semangat hidup. Jadi sehingga kemudian zina itu ya jadi tujuan hidupnya dia. Kalau nggak korupsi itu kayaknya nggak bisa makan. Sehingga kemudian ia nganggep bahwa korupsi itu jalan satu-satunya untuk makan. Sekali ia kurang enak, 2 kali agak enak, 3 kali merasa enak, lama-lama ketagihan keenakan dia, dan tidak akan pernah tobat. Lihat aja buzzer-buzzer itu, oh dia nganggep amalan itu cakep kok, ya, sampai mati juga gak bakalan tobat kalau orang itu nganggep amalan itu adalah kebaikan. Masya Allah. Ini para jamaah dulu. Makanya kata Allah, katakan pada mereka ya Rasulullah, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan pada mereka, maukah aku kabarkan pada kalian, aku kasih tahu kalian amal yang paling buruk, paling rugi karena susah tobatnya, yaitu amal buruk dengan meyakini baik. Coba orang Syiah, ya susah tobat. Kenapa susah tobat? Nah, dia menganggap jelek-jelekin Abu Bakar As-Siddiq, jelek-jelekin Umar bin Khattab bagian daripada syariat. Makanya syahadat mereka, ya, saking kurang ajarnya mereka sampai kemudian menyertakan kalimat laknat pada 2 orang yang dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Ya karena menganggap itu adalah kebaikan. Insyaallah, itu para jamaah mulia. Jadi susah. Tadi sudah, kalau sudah fanatiknya sudah luar biasa, maka orang yang kemudian mengasih tahu pun juga akan diserangnya, ya, karena
itu adalah amal baik menurut dia. Kayak iblis itu kan. Makanya iblis itu gak ngakui ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ia serang adalah Allah, bukan ngakui. Jamaah yang mulia, bukan kemudian iya ya Allah, ya sudah aku ini salah, tapi kasih kesempatan aku untuk menggelincirkan daripada Bani Adam. Enggak. Tetapi iblis mengatakan bahwa sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam satu firman-Nya, gitu ya. Iblis itu gak mau mengakui atas kesalahannya. Wah, jauh ya. Insyaallah. Innaudzubillah min dzalik. Nah, kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Kenapa dikatakan rugi? Di mana ruginya? Ayat 16 menjawab, di antara kerugian yang dimunculkan adalah yaitu apa, Pak? Senantiasa ya terliputi oleh api nerakanya Allah. Lahum min fawqihim tulal minan nar wa min tahtihim tulal. Atas api, bawah api, berselimut api. Artinya terus menerus di dalam kobaran api itu. Karena dirinya bukan dibakar, tetapi menjadi bahan bakar. Jadi bahan bakar kan terus menerus. Insyaallah. Maka disitulah kemudian disebutkan itu rugi yang sebenar-benarnya rugi. Insyaallah. Ini jamaah mulia. Jadi ini perkara yang besar. Dan saya terangkan dalam satu riwayat, salah satu makanan ahli neraka itu pohon yang dikenal dengan pohon zakum. Disebutkan zakum itu seandainya getahnya zakum itu satu tetes, itu netes ke dunia ini, netes ke bumi. Seandainya satu tetes getah pohon zakum itu netes ke bumi, maka semua bumi, tempat apapun yang ada di dalamnya bau dan tidak akan mampu mengeluarkan kesuburan yang ada. Ya, itu satu tetes. Zakum. Sebagaimana kemudian dimakan oleh ahli neraka. Alhamdulillah. Ini para jamaah mulia. Makanya kata Allah Ta'ala, saking sayangnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri, jaga keluarga dari azab nerakanya Allah Ta'ala. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya 17. Kalau tadi kabar buruk, sekarang kabar gembira. Quran itu luar biasa. Habis bahas neraka, mesti setelahnya bahas surga. Habis bahas amal buruk, setelahnya mesti bahas amal baik. Seolah Allah mengatakan, dan terserah kamu deh mau pilih yang mana. Kamu mau pilih yang mana terserah, resiko di tangan. Makanya ayat 17, ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jtanabut taghuta ay ya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busyra fabashshir ibad alladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Dan orang-orang yang menjauhi tauhid. Tauhid itu suatu yang dikultuskan, yang disembah selain Allah, itu namanya tauhid. Dan tauhid itu gak cuma berhala. Duit ya jadi tauhid, pimpinan yang bisa jadi tauhid, kekuasaan yang bisa jadi tauhid, bahkan nafsunya sendiri pun juga bisa menjadi tauhid. Itu tauhid namanya. Orang-orang yang menjauhi tauhid, ayyabuduha, tidak menyembahnya, wa anabu ilallah, dan kembali kepada Allah. Jauhi tauhid, ya kembali ke Allah, ngikutin maunya Allah. Lahumul busyra, bagi mereka adalah
gembira. Fabashir ibad, berikan kabar gembira pada hambaku. Orang-orang yang mendengarkan ucapan lalu kemudian mereka mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah. Wa ulaika hum ulul albab, mereka pun orang-orang yang ulul albab, yaitu mempunyai akal. Nanti kita lanjutkan setelah azan kumandang. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah rahimakumullah, ayat ini bicara tentang kabar gembira. Kabar gembira bagi orang yang kemudian kembali ke Allah dan meninggalkan tauhid. Jadi kemarin ketemu di Ancol sama dari Sulaiman yang bawa temannya dari Austria, yang di TV itu dikenal dengan juara MMA kelas dunia, ya, yang masuk Islam baru setahun dari Austria itu, ya. Yang cerita ya kalau dibuka di YouTube itu, oh sampai gambar salib sekujur tubuhnya itu udah masuk Islam dia, ya, dan lagi di Indonesia, kemarin ketemu di Ancol, sekarang lagi di Batam, ya. Yang cerita tentang masuk Islamnya. Bahkan kemudian ketika ia memegang Islam ini, maka ia sekarang belajar Islam, dia tinggalkan pekerjaan-pekerjaan yang menguntungkan besar. Bahkan istrinya yang mu'alaf pun juga meninggalkan kerjaannya yang sampai miliaran gajinya, ya, hanya untuk agama ini. Padahal awalnya dia adalah orang menjadi pembela kekafiran, maka sekarang jadi pembela kebaikan, yang namanya berganti Khalid. Terinspirasi katanya Khalid itu petarung handal dalam Islam, namanya Khalid berganti. Ini namanya tauhid, ya. Jadi ayat ini dalam salah satu riwayat menurut Zaid bin Aslam, cerita tentang Zaid bin Amr, tentang Abu Dar al-Ghifari, tentang Salman al-Farisi. Salman al-Farisi itu sampai menempuh 3 negara, ya, hanya untuk mencari hidayah. Anak seorang hebat, seorang pengusaha luar biasa di Persia, yang tinggalkan rumah mewahnya, perusahaannya kalau zaman sekarang, yang kemudian melaju menuju negara-negara yang ada, hingga sampai di kota Madinah, sehingga bertemulah dengan hidayah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu Salman al-Farisi, seorang pencetus yaitu strategi Khandaq yang ada. Nah, tetapi kemudian para ulama mengatakan, ya ayat itu siapa saja, untuk siapa saja yang kemudian ia tinggalkan tauhidnya, ia tinggalkan selain Allah yang dikultuskannya cuma Allah, karena Allah, ya, kemudian dirinya kembali ke Allah, mengikuti maunya Allah, fabashir ibad, maka untuknya kabar gembira. Fabashir ibad lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, maka untuk mereka, kata Allah Ta'ala, kabar gembira dunia dan akhirat. Apa dunianya? Dunianya adalah ketenangan. Berapa banyak orang itu ketika sudah masuk Islam, dia tinggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia dan dia tenang dengan hidup apa adanya di dalam Islam ini, karena dia nikmatin agama. Jadi agama itu kalau sudah dinikmatin, maka akan terasa nikmat, ya. Loh para jamaah yang mulia, makanya ini kabar gembira bagi mereka yang mengikuti kebenaran. Fayattabi'una ahsana, ia ikuti apa yang terbaik, artinya ia pahami, ia kerjakan bima fihi, ya, apa yang ada di dalam daripada apa yang ia dengar itu, maka mereka dapat petunjuk, mereka orang yang cerdas, mereka orang yang bahagia. Makanya cerdas itu, kata Rasulullah, adalah orang al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang memikirkan nasib masa depannya, dan nasib masa depan itu adalah akhirat. Makanya kita ini makhluk akhirat. Kita ini makhluk akhirat, lagi mampir ke dunia sebentar, nyari bekal, kemudian mau pulang. Pulangnya kemana? Ya ke akhirat. Namanya pulang itu kan berarti kan ke kampung halaman, berarti ya berasal di situ, dari akhirat, pulangnya ke akhirat. Makanya harus nyari bekal, ya. Lalu para jamaah rahmatullah, nah inilah yang kita sampaikan. Maka lebih lagi dan lagi, itu semuanya pilihan. Hidup itu pilihan, tetapi setiap pilihan itu ada resikonya. Kan itu, Pak, hidup itu pilihan.
ya, milih agama ya susah, ada susahnya. Ya, orang-orang enak tidur kita ambil wudhu di waktu malam, orang-orang enak ya main kartu kita malah ke masjid. Ya ada gak enaknya, cuma gak enaknya itu sedikit. Ya, kayak minum jamu aja gak enaknya cuma pahit sebentar, diminum gelegek langsung habis, badan sehat dan lain sebagainya. Tetapi keburukan itu kayak orang minum sirup, ya ada enaknya, enak, lezat, tergoda, siang-siang panas ya, kena sirup warnanya merah lagi kan itu kan. Tetapi kemudian setelah diminum, enaknya sebentar, ya contornya, mulesnya yang lama. Jadi tetap mengandung resiko. Nah, ini para jemaah Allah. Karena dikatakan oleh malaikat Jibril, Isma syita fa innaka mayyitun. Hiduplah sekehendakmu terserah, tapi ingat kamu bakal mati. Sementara mati ini yang kita nggak ngerti. Ada yang pakai tanda, ada yang nggak pakai tanda ya. Anak daripada gubernur Jawa Barat nggak pakai tanda, badan sehat, umur muda, niatnya tolabul ilmi, nyari-nyari sekolah kan gitu kan. Allah takdirkan hilang di sungai. Dan itu orang mulia, makanya harus dipersiapkan diri. Demikian jamaah mulia, semoga bermanfaat. Ya, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak ya. Kita cukupkan dengan bacaan Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.